warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai berbicara di muka umum. Jadi, teman-teman semua, berbicara di muka umum atau yang disebut dengan public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lisan, di mana tujuannya yaitu satu, untuk menyampaikan informasi, yang kedua ada juga untuk menghibur, dan yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi atau mempersuasi. Hal yang perlu teman-teman ketahui dan garis bawahi bahwasanya berbicara di muka umum itu mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama, berbicara untuk melaporkan, yang kedua, berbicara secara kekeluargaan, yang ketiga, berbicara untuk merundingkan, dan yang terakhir, yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Di mana keempat jenis berbicara ini akan kita bahas satu persatu. Baiklah teman-teman, jenis berbicara di muka umum yang pertama yaitu berbicara untuk melaporkan. Berbicara untuk melaporkan adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau bersifat informative speaking, teman-teman. Di mana ini merupakan hasil dari analisis atau data kepada audiens dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dan ini dikemukakan langsung oleh Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, teman-teman. Informative speaking. Nah, informative speaking atau berbicara untuk melaporkan sendiri dilakukan apabila seseorang berkeinginan untuk yang pertama menafsirkan atau menguraikan suatu tulisan, yang kedua untuk menerangkan atau menjelaskan suatu proses, yang ketiga menerangkan hubungan-hubungan antar benda-benda, dan yang keempat untuk memberikan atau menanamkan pengetahuan, teman-teman. Teman-teman semua, ada pun langkah-langkah dalam merencanakan suatu pembicaraan untuk terwujudnya informative speaking atau pembicaraan untuk melaporkan, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, memilih pokok pembicaraan yang menarik hati kita. Tapi kita juga harus mempertimbangkan pokok pembicaraan yang memang menarik audiens kita. Yang kedua, membatasi pokok pembicaraan, di mana pokok pembicaraan yang kita ambil tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan, dan yang terakhir tentunya menyusun bahan-bahan tersebut yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Baiklah teman-teman, masuk ke jenis berbicara di muka umum yang kedua, yaitu berbicara secara kekeluargaan. Nah, berbicara secara kekeluargaan sendiri merupakan berkomunikasi dengan baik dan terbuka sehingga dapat memperkuat ikatan kekeluargaan, yaitu contohnya di mana ada sambutan selamat datang, pidato perpisahan, lalu ada sambutan gubernur, dan masih banyak lagi, karena memang berbicara secara kekeluargaan ini sudah sering ya kita dapatkan gitu, kita lihat dan kita lakukan juga gitu. Masuk ke jenis berbicara di muka umum yang ketiga, yaitu berbicara untuk meyakinkan. Menurut Aristoteles, teman-teman, berbicara untuk meyakinkan atau persuasi itu merupakan bentuk bujukan, desakan, dan kata lain adalah meyakinkan. Adalah seni penanaman alasan-alasan atau motif-motif yang menuntun ke arah tindakan-tindakan bebas yang konsekuen. Sedangkan pengertian dari berbicara untuk meyakinkan sendiri adalah berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicara, begitu. Nah teman-teman, ada pun contoh situasi berbicara untuk meyakinkan, yaitu pertama ada pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat, dan pidato ini bersifat persuatif, teman-teman. Yang kedua, mengajak membuat kesepakatan atau dalam kata lain negosiasi, dan saya yakin ini sering teman-teman lakukan.
Dan yang ketiga, seorang penjual mempresentasikan produk kepada calon pembeli, teman-teman. Nah, teman-teman, berbicara untuk meyakinkan sendiri memiliki cara untuk memperoleh aksi melalui trik dasar atau basic capsules gitu, teman-teman. Sehingga saya jamin sekali jika teman-teman melakukan trik tersebut, teman-teman akan berhasil mencapai berbicara untuk meyakinkan, sehingga pembicara itu dipersuasi gitu, dipengaruhi gitu ya. Yang pertama yaitu ajukan suatu penawaran. Yang kedua, batasi waktu supaya dia nggak mikirnya tuh nggak lama-lama amat gitu, teman-teman. Yang ketiga, persediaan terbatas. Keempat, jaminan atau garansi. Kelima, harga meningkat. Keenam, harga menurun. Dan yang ketujuh, keuntungan atau kerugian. Yang terakhir yaitu berbicara untuk merundingkan. Nah, Demosthenes, beliau adalah seorang ilmuwan yang membuat kutipan mengenai berbicara untuk merundingkan. Nah, bunyinya yaitu, dari bunyinya dapat diketahui apakah sebuah paparan menang atau tidak. Begitu pula dari ujaran-ujarannya dapat dibuktikan apakah seseorang itu bijaksana atau tolol. Nah, teman-teman, dari kutipan ini kita akan belajar sama-sama menganalisis apa sih hubungannya dengan berbicara untuk merundingkan. Dari kutipan yang dibuat oleh Demosthenes tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berbicara untuk merundingkan sendiri bertujuan untuk membuat sejumlah keputusan dan rencana yang bijaksana gitu, teman-teman. Dan ini juga bersifat intelektual, emosional, dan lebih cenderung untuk meyakinkan begitu ya. Dan metode yang digunakan itu sederhana dan bersifat langsung, teman-teman. Tujuan akhir sendiri dari pembicaraan untuk merundingkan sendiri yaitu bukanlah aksi, tapi refleksi, dan bukan juga melakukan tapi memutuskan begitu, teman-teman. Pembahasan kita mengenai berbicara di muka umum semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.